Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, sebentar ya. Hmm, baik ya, kita mulai ya. Apa namanya di Google Classroom saya sudah menginformasikan ya terkait mengenai kelas gitu. Jadi pembagian kelas RA, RB, RC itu ada yang terupdate ya per tanggal 5 Februari 2023 ya. Jadi harapannya kalian yang masuk kelas RC ini adalah yang sudah terdaftar ya di apa namanya itu list daftar yang terupdate ya. Benar ya? Oke, nah hari ini kita lanjutkan ya kuliah kita minggu lalu itu sampai di bab satu ya, slide nomor 16 ya. Sampai sini kan ya? Ya. Coba tes suara kalian ya. Pas saya bisa dengar suara eh coba coba salah satu, misalnya Fadi Setiawan coba. Halo, Bu. Oke, baik. Jadi saya bisa dengar suara mahasiswa ya. Soalnya kemarin waktu saya kuliah apa antena itu saya nggak bisa dengar ya. Ada ini dari mikrofonnya. Baik, nah di sini ya kita masuk ke identitas Euler. Nah,
Jadi identitas Euler itu kan adalah eksponensial pangkat G ya, eksponensial pangkat G theta. Nah, jadi eksponensial pangkat G theta itu sama dengan kosinus theta plus J sin theta. Nah, ini adalah identitas Euler ya. Nah, kemudian bagaimana representasi polarnya? Nah, representasi polarnya tentu ya S sama dengan RE pangkat J theta ya. R kali eksponensial pangkat J theta yang mana ya eksponensial pangkat J theta ini ya untuk mendapatkan berapa sih nilai dari eksponensial pangkat J theta? Nah, bisa kita gunakan ya identitas Euler ya atau namanya persamaan Euler. Nah, jadi mau cari eksponensial pangkat J 2 pi, mau cari eksponensial pangkat J berapa pi gitu ya, kita bisa menggunakan rumus ini gitu ya. Contoh kemarin kita udah ini ya, ada berikan contoh di slide nomor 15 gitu. Di mana ya? Nah, ini contoh nih. Ya, jadi di sini kita mencari apa nama pangkat ya, pangkat dari S. Jadi S pangkat 3. Ini sama dengan ya 2 kali eksponensial pangkat J pi per 2. Kemudian semuanya dipangkatkan dengan 3. Nah, kalau kita pisahkan ya setiap maksudnya pangkatnya kita keluarkan gitu, maka masing-masing ini kita pangkatkan dengan 3. Jadi 2 pangkat 3, kemudian eksponensial pangkat J dikali dengan 3 pi per 2 gitu kan. Nah, kalau 2 pangkat 3 sudah pasti 8. Nah, tapi eksponensial pangkat J 3 pi per 2 tuh berapa sih nilainya gitu. Ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator bisa ya. Tapi kalau hitung-hitungan secara matematisnya ya, kita bisa menggunakan identitas Euler atau persamaan Euler. Ya kan? Karena 3 pi per 2 ini sama dengan nilai tetanya kan, sama dengan nilai dari teta gitu. Nah, jadi ini adalah nilai teta. Ya, nilai tetanya gitu kan. Nah, jadi berapa eksponensial pangkat J 3 pi per 2? Berarti kosinus ya. Ini ya bisa kita tulis. Bagaimana cara penulisannya? Coba kosinus kosinus apa? Kosinus apa theta yaitu nilainya 3 pi per 2 gitu kan. Nah, ditambah dengan J sin 3 pi per 2 gitu kan. J sin 3 pi per 2. Nah, 2. Ini dia. Ya, jadi artinya kita dari bentuk eksponensial bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini, rektangular gitu. Ya, bisa kita ubah jadi bentuk rektangular. Nah, gitu. Baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di slide yang nomor 16 tadi. Nah, ini jadi representasi polarnya adalah ini ya. S sama dengan R kali eksponensial pangkat J theta. Nah, sama dengan representasi kalau kita apa namanya itu uraikan ini R ya kali cos theta plus J sin theta. Nah, kemudian dalam hal ini kalau kita lihat dari gambar yang di sebelah kiri ya, ini sumbu real ya, yang sumbu datar itu adalah sumbu real, kemudian sumbu tegak itu adalah sumbu imajiner. Nah, jadi kalau kita tarik garis dari titik nol ke sisi sebelah kanan, ya dari sumbu positif, maka ini adalah nilai dari taunya. Ya. Kemudian kalau kita tarik garis dari titik nol ke atas, ya berarti ke atas positif, berarti ini adalah nilai dari J omeganya. Nah, kalau kita tarik garis di antara dua nilai ini ya ini dia warna biru maka ini adalah nilai dari tau koma omega kan. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan berapa sih nilai tau, berapa nilai omega gitu. Nah, tau anggaplah di sini adalah R-nya ya. Sisi miring itu adalah R ya. Nah, sisi miring itu adalah R. Berarti tau itu apa? Tau itu adalah R kosinus theta. Ya kan? Ini sudut tetanya. R kosinus theta. Ini dia tau. Nah, kalau omega bagaimana? Omega berarti R sinus theta. R sinus theta. Nah, ini. Itu. Nah, untuk nilai R-nya berapa? Nah, nilai R yang sisi ini ya. R ini sama dengan apa? Kalau R sama dengan
harga mutlak dari S kan ya, harga mutlak dari S, atau sama juga dengan akar dari tau kuadrat plus omega kuadrat kan ya, tau kuadrat plus omega kuadrat, ini dia. Nah, kalau untuk tetanya, tetanya bagaimana? Tetanya adalah A tan 2 omega per teta, ya, omega per teta gitu. Oke, nah, atau ini ya, apa namanya, kalau kita punya ini tuh, apa, misal S itu sama dengan tau plus J omega kan gitu ya, kalau dalam penulisan rektangularnya ya. Nah, S sama dengan tau plus J omega, maka tetanya adalah ya imajiner per realnya. Jadi nilai dari imajiner dibagi dengan realnya. Nah, jadi A tan 2 dari omega per tetanya. Nah, itu cara mencari teta ya. Nah, kemudian harga mutlak dari S ternyata sama dengan R ya, yaitu akar dari tau kuadrat plus omega kuadrat. Terus argumen dari S itu sama dengan teta. Nah, jadi harus ingat argumen itu apa? Argumen itu sama dengan teta ya, atau sudut pasang. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana kalau dia merupakan conjugate kompleks ya. Conjugate itu kita ingat conjugate itu adalah kebalikan ya. Conjugate itu adalah kebalikan. Jadi kalau kita tadi punya persamaan S sama dengan tau plus J omega, maka conjugate-nya tentu S sama dengan tau minus J omega kan ya. Nah, ini S conjugate. Jadi jangan sebut ini adalah kali ya. Jadi S kali gitu ya, jangan ya, tapi S conjugate ya. Conjugate kompleks ini. Kenapa disebut conjugate kompleks? Karena ini terdiri dari bilangan real dan imajiner gitu. Realnya adalah yang mana realnya di sini? Sabta. Dari ini realnya yang mana? Ini persamaan ini realnya yang mana nih? Clear all. Nah, coba yang ini. Persamaan S conjugate ini bagian real dan bagian imajinernya yang mana? Recording in progress. Ya, berarti kamu nggak nyimak ya. Saya jelaskan tentang apa namanya bilangan kompleks sejak 1 minggu yang lalu ya. Oke, misalnya saya berikan ini contoh aja ya satu ya, Sabta ya. Misal mungkin kamu bingung ya kalau dengan apa namanya simbol-simbol seperti ini ya. Misal saya beri contoh deh, contoh sederhana ya. Misal kita punya S itu sama dengan gitu ya 2 plus J3 gitu. Nah, 2 plus J3. Nah, sekarang realnya dan bilangan realnya yang mana dari persamaan ini? Sabta. Halo? Kok saya nggak dengar suaranya ya? Halo, Sabta? Bisa jawab saya? Halo Bu, masuk nggak? Oke, ini terdengar suaranya mungkin dari tadi kamu berbicara, saya nggak dengar ya? Nah, realnya yang mana ya, Sabta ya? Dengar Bu, barusan masuk Bu suaranya Bu. Itu Oke, J3 oke. bukan Bu, yang realnya. Realnya yang mana? Yang J3. Oh, salah. Bukan. Bukan, Sabta. Realnya yang mana? Yang 2. Ini adalah real. Nah, ini namanya bilangan real. Real itu bilangan apa sih? Real itu maksudnya bilangan apa sih? Bilangan bulat bukan Bu?
Bilang real itu artinya apa tuh? Real. Nyata ya artinya real ya. Ya jadi bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu bilangan real namanya ya kan. Nah, sekarang imajinernya baru yang ini ya. J3. Nah, ini adalah imajiner. Gitu. Ya. Nah, coba kita kembali ke slide yang mana ini ya, yang menjelaskan ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini di slide awal ya. Bagian realnya yang mana, imajinernya yang mana, gitu. Tuh. Nah, ini. Ini kan diberikan persamaan Z sama dengan A plus JB kan ya. Nah, real dari Z itu apa? Real dari Z. Real dari Z adalah A. Imajiner dari Z apa? Imajiner dari Z adalah B. Itu imajinernya. Ya. Jadi kenapa disebut bilangan kompleks itu adalah karena dia terdiri atas ya komponen real dan komponen imajiner. Itu. Ya. Sabta ya, harus ingat ya. Ya Bu, ya Bu. Baik. Maaf ya Bu. Oke. Harus diulang terus ya. Ini bab apa namanya? Ini kan kita baru masuk bab pengantar ya ceritanya. Kita mengulang ya tentang apa namanya bilangan kompleks. Kita belum masuk ke materi PSWK-nya ya, belum masuk kita. Ini baru bab pengantar ini. Ya. Jadi bab pengantar itu memang harus betul-betul kalian mengerti untuk mengerti ya materi PSWK gitu. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, dari sini tadi kita sampai di conjugate kompleks ya. Jadi ada eksponensial pangkat min J theta. Nah, kalau eksponensial pangkat minus J theta artinya adalah cos theta minus J sin theta. Ya. Jadi kalau eksponensial pangkat J theta tanpa minus, maka ini sama dengan cos theta plus J sin theta. Tapi kalau ada minusnya, maka ini cos theta minus J sin theta. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini bidang kompleks S ya, bidang kompleks S. Nah, kenapa kita harus mengerti tentang bidang kompleks S? Karena nanti ketika kita menggambarkan apa namanya itu menentukan pole dan zero, jadi ya pada PSWK itu nanti ada namanya pole dan zero. Nah, maka kita menggunakan bidang kompleks S namanya. Nah, jadi ini gambar ini adalah bidang kompleks S ya. Ini. Jadi ini adalah sumbu yang real, jadi harus tetap ingat ini sumbu real atau dalam kurung itu adalah theta gitu ya. Kemudian yang tegak itu adalah sumbu imajiner, dalam kurung itu adalah J omega. Nah, kemudian ini sisi sebelah kanan ya, bidang sebelah kiri atau BSKA. Yang sebelah sini adalah BSKI ya. Bidang sebelah ini BSKA bidang sebelah kanan, ini BSKI ya bidang sebelah kiri. Nah, kemudian dalam bidang kompleks S itu ada yang namanya lingkaran satuan ya. Ini lingkaran satuan namanya. Nih. Jadi lingkaran satuan itu nilainya adalah eksponensial pangkat J theta ya, yang mana nilai tetanya itu 0 sampai 2pi ya. Nah, jadi kalau kalian apa namanya coba eksponensial, cari eksponensial pangkat J dari 0 sampai 2pi misalnya eksponensial pangkat J 0. Eksponensial pangkat J 0 kan pasti 1 ya. Oh, berarti kita ketemu nih bentuk 1 di sini. Nah, jadi coba dari 0 sampai 2pi nanti akan membentuk lingkaran satuan namanya. Nah, gitu. Jadi cari eksponensial dari 0 sampai 2pi. Nah, ini namanya lingkaran satuan, ya. Ini berguna nanti ya, berguna nanti untuk kita menentukan apa namanya itu posisi dari pole dan zero. Ya, nanti kalian akan ini ya, akan apa namanya belajar pole dan zero. Nah, kemudian di sini pada fungsi kompleks itu simbolnya adalah X besar S ya, X besar S kecil. Nah, ini mempunyai pole ya, mempunyai pole di S sama dengan P0 ya. Bila limit dari S mendekati P0, XS itu sama dengan tak terhingga. Nah,
Kemudian mempunyai zero di S sama dengan Z0 bila limit dari S mendekati Z0, ya, X-nya sama dengan 0. Nah, X atau fungsi kompleks, ya, ini sama dengan S minus B dibagi S minus A, ya. A dan B ini tidak sama nilainya, ya. Nah, jadi pol di P0 itu sama dengan A, sedangkan zero di Z0 itu sama dengan B. Ya, ini pengantar ya. Jadi wajar kalau kalian belum mengerti apa itu. Pasti di pikiran kalian apa itu pol, apa itu zero, nggak ngerti kami. Nah, ini pengantar aja ya. Nanti kita akan masuk ke bab pol dan zero ini ya. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana tentang fungsi rasional ya. Jadi kita pindah ke apa tentang fungsi rasional. Kalau fungsi rasional itu apa namanya bentuk persamaan umumnya seperti ini. Jadi X ya ini sama dengan BS B besar ya S per AS. Nah, apa itu BS? BS itu adalah BM ya BM S kali S pangkat M ditambah dengan BM minus 1, S pangkat M minus 1, sampai B0. Nah, dibagi dengan AS itu apa? S pangkat N, ya, dijumlah dengan AN minus 1 kali S pangkat M minus 1 sampai A0. Nah, contohnya mana? Contohnya ini. Nah, nih. Jadi, XS sama dengan S pangkat 2, ya. Kemudian dikali dengan S pangkat 2 plus 1, dikali S minus 1. Nah, dibagi dengan S plus 1, kemudian kali S kuadrat plus 3S plus 2, dikali lagi dengan S kuadrat plus 2S tambah 2. Ini namanya fungsi rasional. Nah, jadi fungsi rasional itu ada 3 jenisnya. Ya, jadi ada fungsi rasional yang sangat wajar. Sangat wajar itu bila apa? Bila M-nya kecil dari N. Yang mana M? M itu adalah pangkatnya. Nah, jadi pangkat tertinggi ya. Jadi pangkat tertinggi itu M. Nah, jadi pangkat yang paling atas yang tertingginya adalah M. Kalau pangkat yang bawah yang tertingginya adalah N. Jadi apabila nilai dari pangkat yang bagian atas lebih kecil dibandingkan pangkat bagian bawah, ya, maka ini dikatakan fungsi rasional sangat wajar. Nah, kalau yang wajar bila M-nya kecil sama dengan N pangkatnya, ya. Nah, kalau yang tidak wajar itu bila M-nya besar dari N. Jadi apabila yang atas itu lebih besar dibandingkan pangkat bagian bawah gitu ya. Nah, kalau yang ini termasuk fungsi rasional yang wajar. Ya, jadi M-nya ya pangkat yang atas itu lebih kecil dibandingkan pangkat yang bawah. Jadi ini harus dikali dulu ya, harus kali semua dulu gitu. Oke. Ini namanya fungsi rasional ya. Nah, sekarang ini kita beralih ke fungsi omega. Nah, kalau fungsi omega sebagai contoh, misal XJ omega, ya. Jadi XJ omega ini kita punya persamaannya adalah 2 plus J omega dibagi dengan 3 plus J omega. Nah, sekarang kalau kita cari bentuk kartesian atau rektangularnya, jadi kartesian itu sama dengan bentuk rektangular ya. Nah, kalau kita cari bentuk rektangularnya, maka ya kita bisa menulis seperti ini. Jadi XJ omega itu sama dengan 2 plus J omega, ya, dibagi 3 plus J omega. Nah, kita kali ya dengan penyebut pembilang. Nah, dengan pembilang yang bagian bawah ya. Tapi tandanya ini apa berlawanan ya. Jadi kalau di bawah 3 plus J omega, nah maka perkaliannya harus minus ya, 3 minus J omega dibagi 3 minus J omega. Nah, ini kita kali ya per komponen ya, per elemen ini. Nah, nanti kita akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Jadi bentuk ini itu adalah bentuk kartesian atau rektangular ya. Ini bentuk rektangular. Ya, anggaplah ini adalah A, ini minus JB kan gitu. Nah, kalau bentuk polarnya seperti apa dari persamaan ini? Nah, bentuk polarnya itu adalah XJ omega ya sama dengan ini 2 plus J omega dibagi 3 plus J omega. Bagaimana persamaan bentuk polar? Bentuk polar itu persamaannya bagaimana? Ya. Ada yang tahu?
Bentuk polar, Nilai mutlak dikali eksponensial bukan, Bu? Nilai apa? Nilai mutlak kali eksponensial. Ya, tadi siapa yang ini? Yang ini. Iya, Bu. Nilai mutlak kali eksponensial pangkat J theta. Oh, ya. Siapa namanya? Furkon, Bu. Furkon. Oke, betul. Nah, coba dari ini apa namanya 2 plus J omega dibagi dengan 3 plus J omega, kita harus mencari ya berapa nilai dari setiap R-nya ya. R-nya, tetanya berapa ya dari setiap ini ya. Saya coba tadi Furkon ya. Kok nggak muncul di sini nama kamu ya? Apa? Oh ini M Furkon. Hadir, Bu. SWK 3 M Furkon. Yes. Oke. Nah, jadi bagaimana Furkon? Kalau tadi untuk mendapatkan bentuk polar itu adalah apa? Apa? Nilai mutlak. Nilai mutlak dari S gitu ya. Misal nilai mutlak dari S dikali dengan eksponensial pangkat J theta. Pangkat J Ya. theta. Iya, Bu. Nah, ya. Nah, dalam hal ini S ini kita ganti dengan XY omega tentunya kan ya. Iya, Bu. Berarti harga mutlak dari apa namanya XJ omega gitu kan. Ya kan kali eksponensial pangkat J theta. Nah, coba kamu cari dulu untuk harga mutlak dari EJ omeganya berapa? Berapa dulu ini? Dari persamaan ini. Anggap ini adalah tau ya. Taunya ini omeganya ya. Berarti ya harga mutlak dari XJ omega adalah apa? Sama dengan tau kuadrat, akar dari tau kuadrat plus Ditambah JB kuadrat. omega kuadrat kan? Iya. Ya, tau kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ya. Nah, ini kan adalah tau kuadrat, tau kuadratnya adalah 2 ya. Jadi berarti 2 kuadrat ya. 2 kuadrat gitu kan. Ditambah dengan omega kuadrat. Nah, itu. Nah, atau sama dengan akar 4 gitu kan. Plus omega kuadrat. Gitu kan. Omega kuadrat. Nah, ini dia. Ini untuk nilai dari R-nya atau XY omeganya, R-nya ya. R-nya ini, XY omega kuadratnya ini dia. Nah, kemudian dikali dengan eksponensial pangkat J theta-nya. Jadi eksponensial pangkat J theta-nya berapa? Theta-nya adalah arkes tangen ya. Arkes tangen dari bilangan imajiner dibagi dengan realnya. Ya kan? Imajinernya adalah omega, realnya adalah 2 gitu. Nah, ini dia. Nah, sekarang bagian bawah lagi. Bagian bawah 3 plus J omega. Berarti nilai dari XJ omega atau R-nya, harga mutlak R-nya adalah ya akar dari 3 kuadrat plus omega kuadrat ya. Benar nggak? Omega kuadrat ya. Bentar. Ini 4, 9, 16. Di soalnya itu, Bu. Ya. Yang bawah kalau hasilnya itu akar 9 ditambah 16. Ini apa?
Itu sebenarnya jadi soalnya 3 ditambah 4J, Bu. Iya. Benar. Ya, sepertinya ini ya, ada kekeliruan ya di sini ya. Kayaknya mestinya di sini ini ya, omega kuadrat saja ya. Akar 9 plus omega kuadrat ya. Dan eksponensialnya pun pangkat J tangan -1 dari omega per 3 ya harusnya ya. Oke, Iya, kita Bu. coret ya, kita perbaiki ya. Jadi kalau kalian sudah print di ini ya, di apa? Dicoret ya. Kalau sudah di print ini bahan kuliahnya, maka ditandai ya. Nih, jadi omega per 3. Oke. Nah, dari sini kalau kita uraikan lagi ya, berarti kalau pembagian itu bisa di ini ya. Ini pembagian ya. Jadi kita bisa bagi nih untuk bilangan realnya ya. Jadi akar dari 4 tambah omega kuadrat kita bagi dengan 9 plus omega kuadrat ya. Kemudian yang eksponensialnya pangkat, kalau pangkat itu dalam hal pembagian berarti sama dengan pengurangan ya. Ya. Berarti pangkatnya kita kurangi gitu ya karena dia dibagi gitu. Nah, berarti eksponensial pangkat J arcus tangen dari omega per 2 dikurangi dengan ya arcus tangen dari omega per 3 ya. Dikurangi karena dia adalah apa namanya pembagian gitu. Ya, konsep itu tentu kalian sudah paham. Oke. Jadi ini ya untuk kita mengaplikasikan fungsi dari omega dalam bentuk bilangan kompleks ya. Jadi boleh kita ganti dengan bentuk apa saja ya. Kalau kita mau ganti tadi dia ini adalah bentuknya adalah S ya. Ya, kemudian kita ganti menjadi XJ omega ya. Itu bisa. Asal basic dari bilangan kompleksnya sudah mengerti ya. Oke, nah sekarang kita kita lanjut ke sini. Oh, bentar ya. Nah, kita masuk ke trigonometri ya. Artinya tentang bilangan kompleks ya, itu sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita masuk pada trigonometri ya. Jadi ini rumus-rumus trigonometri ya. Jadi harus diingat bagaimana kalau rumus dari sinus theta. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita punya apa namanya suatu apa di diagram Kartesius gitu ya. Kemudian kita punya titik tengahnya adalah O gitu ya. Kemudian kalau kita titik garis ya sekitar 45 derajat atau 30 derajat ya ke sisi sebelah kanan. Ini adalah titik P ya. Nilainya X, Y. X, Y berarti dari X-nya untuk isi positif ya. Nilai realnya. Kemudian di sini adalah nilai real dari sisi Y. Berarti ini adalah titik P, X, Y. Nah, berarti sisi bawah ini adalah X gitu ya. Sisi bagian apa tegak adalah Y, sisi miringnya adalah R. Sudutnya di sini tetanya. Nah, jadi artinya dia sudah membentuk segitiga ya. Segitiga, sudah bentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Nah, jadi ini ya, bagaimana kita menghitung sinus ya, sinus theta ya dari ini sinus theta berarti apa? Y per R, Y per R. Oh, depan per miring gitu kan ya. Kosinus theta berarti dekat ya. Kalau kalian sebutnya apa? X per R itu dekat per miring ya. Dekat per miring, ini depan, ini dekat ya. Depan dekat. Kalau saya sebutnya gitu ya. Nah, kemudian tangan theta itu adalah Y per R, ya, Y per R, atau sama dengan 1 dibagi kotangan X. Sinus minus theta, nah, min sin theta, ya. Ini diingat ya. Nah, ada lagi misalnya sin 2 theta, ya, 2 sinus theta, cos theta, ya. Cos 2 theta, cos kuadrat theta, min sin kuadrat theta, ya. Ini. Oke, nah ini untuk trigonometri kalau penjumlahan dari sinus 2 sin ya, sinus A plus B. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi sinus A cosinus B plus cosinus A sin B gitu ya. Sinus A min B sin A kali cos B minus cos A sin B gitu ya. Ini harus diingat ya.
Kemudian tangan A plus B. Tangan A plus B bagaimana? Ini sama dengan tan A ya plus tangan B dibagi 1 minus tangan A kali tangan B ya. Inilah ada lagi sinus A minus pi per 2 ya sama dengan min cos A. Nah, ya silakanlah ya kalian ini ya apa namanya diingat-ingat ya ketika nanti mengerjakan matematika dalam menyelesaikan persamaan ya. Coba ini diulang kembali. Materi bab 1 ini penting soalnya. Nah ini ya. Kalau perkalian. Kalau tadi ini adalah penjumlahan ya. Kalau ini perkalian. Sinus A kali sinus B. Gitu. Ya. Nah sekarang masuk ke derajat dan radian ya. Jadi ini perbedaan. Kalau kita lihat di sini. Derajat, radian. Ini penting. Jadi kalau kita ambil segitiga siku-siku. Gitu ya. Ini sudut 90 posisinya di sini ya, sudut 90. Kemudian sudut 45 itu tentu di sini, ini juga sudut 45. Nah, perbedaannya dengan radian, kalau di radian, sudut siku-siku yang 90 derajat itu setara dengan pi per 2. Ya. Pi itu 180 nilainya. Ya, kalau dalam ini pi 180 bukan pi 3,14 ya, tapi pi 180. Nah, 180 per 2. Nah, jadi kalau kita berbicara pi per 2 ya dalam ini nanti berarti oh itu adalah ini ya apa pi per 2 radian maksudnya ya pi per 2 radian. Pi per 4 berarti 180 per 4 itu setara dengan 45 derajat. Jadi artinya pi per 2 radian sama dengan 90 derajat. Pi per 4 radian setara dengan 45 derajat. Nah, gitu. Ya. Ini harus mengerti. Nah, kalau ini ya 90 derajat, maka setara dengan pi per 2. 60 derajat, maka setara dengan pi per 3. Nah, 30 derajat setara dengan pi per 6. Gitu. Ya, ini dalam derajat, ini dalam radian. Jadi 180 derajat itu setara dengan sama dengan pi radian. Itu. Ya. Nah, baik. Ini contoh ya plot dari grafik sinyal, baik itu sinyal sinus, sinyal kosinus, sinyal tan ya. Nah, ini biar kalian mengerti ya kalau sinyal sinus itu bentuknya seperti apa sih? Sinyal kosinus itu bentuknya seperti apa? Nah, ini. Jadi kita mulai dari grafik sinyal Y sama dengan sin X ya. Sin X dan Y sama dengan sin 2X. Nah, jadi kalau kita plot ya menggunakan software namanya software MATLAB ya. Jadi nanti nah ini kita plotnya seperti ini. Jadi kalau coba aja ya kalau sin X ya, sin X sin 0 aja. Sin 0 itu adalah berapa? Sin 0 adalah 0 ya. Sin 0 itu adalah 0. Berarti kalau ini dalam X radian, ini X radian satuannya bawah ini ya. Nah, kita mulai dari 0 misalnya. Nah, 0 berarti itu ya 0 berarti 0 di sini nih 0. Nah ini adalah untuk Y sin 2X yang biru ini. Nah kalau yang di atasnya yang merah ini adalah Y sin X. Nah ini adalah bentuk plot dari sinyal apa namanya sinus. Nah ini untuk plot sinyal kosinus ya. Kalau kosinus mulai dari cos 0 ya. Kalau cos 0 itu 1 ya. Nah, jadi mulai dari sini. Ini adalah kosinus X. Ya. Nah, ini kosinus mana yang kosinus X yang merah ya. Yang kosinus 2X yang biru. Terus ini untuk grafik Y tangen X. Nah, tangen X seperti ini, tangen X ya. Ini tangen X. Ini kotangen X seperti ini ya. Ini logaritma natural Y ln X ya. Y ln X yang warna merah ya. Nah, kemudian yang warna ya. Siapa itu? Ya. Y sama dengan log 10X. Nah, kita bisa gunakan apa namanya? Ini ya, kalau dia diplot itu Y ln X-nya kita hasilkan yang ini, yang warna merah ini ya. Kalau Y log 10X kita hasilkan ini. Jadi X-nya itu bervariasi ya dari -1 sampai 6. Tuh. Ya. Oke, ini logaritma natural untuk Y sama dengan 2X ya. Ini kemudian Y log 2X. Ini eksponensial juga ya. Jadi silakan ya
kalau ingin dicoba, boleh nanti kita coba minggu depan, ya. Bukan minggu depan ya. Kita kuliah lagi hari Rabu ya. Kita coba pakai MATLAB ya. Hari Rabu ini ya, kita coba plot ya sinyal sinus X ya, kosinus X ya. Oke, ini hiperbolik integral. Nah, integral ya, yang penting. Nah, kalau integral harus ingat lagi kalau integral dari integral A menuju B ya, X pangkat N dx. Nah, ini persamaannya adalah 1 ya dibagi dengan N plus 1 kali X pangkat N plus 1 dengan batas bawahnya A, batas atasnya B ya. Untuk N tidak sama dengan minus 1 ya. Nah, kemudian ini kalau yang ada eksponennya ya, eksponensialnya. Jadi integral dari A ya sampai B eksponensial pangkat CX dx ya. Maka ini sama dengan 1 per C eksponensial pangkat CX ya. Batas bawah A, B ya. Silakan ya mahasiswa ini ya, diperhatikan ya. Diperhatikan ya, dibaca detail lah ya, dipelajari. Oke ya, mungkin untuk referensi dari bab 1 ini dari ini Introduction to Signal and System ya. Ini jadi boleh dicari. Kemudian dari kalkulusnya ya, Thomas Kalkulus ya. Ini sinyal dan sistem dari Simon Haykin ya. Ini materi pendukung. Jadi materi pendukung bab 1 sudah selesai ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada berarti kita masuk ke bab 1 ya. Bab 2, sorry. Bab 2 yaitu kita masuk ke bab sinyal ya. Oke. Kita masuk pada bab sinyal. Waktu kontinu ya, bab 2. Nah, jadi ini. Jadi pada bab 1 ya, sinyal waktu kontinu, pembahasan ini bab 2 mestinya ya. Bab 2 sinyal waktu kontinu itu terdiri dari bagian pendahuluan ya, nanti sinyal dan klasifikasi sinyal. Seperti ada sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit, ada sinyal analog dan sinyal digital ya, ada sinyal real dan sinyal kompleks, kemudian ada sinyal deterministik dan sinyal acak ya, ada sinyal genap dan sinyal ganjil, sinyal periodik dan tidak periodik. Terus ada lagi sinyal waktu kontinu elementer, sinyal energi dan sinyal daya, operasi dasar terhadap sinyal. Jadi banyak jenis-jenis sinyal itu ya. Jadi tidak hanya ada sinyal analog dan sinyal digital aja yang perlu kita ketahui. Jadi banyak ternyata klasifikasi sinyal ya. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, kita mulai lagi dengan konsep dan teori tentang sinyal ya. Ini sebenarnya sudah kita singgung di bagian bab 0 ya, bab 0 tentang sinyal. Jadi sinyal itu merupakan sebuah fungsi dari satu variabel bebas atau beberapa variabel bebas ya yang membawa informasi terkait dengan fenomena fisik. Contoh kalau sinyal suara itu adalah satu peubah ya, satu peubah atau satu variabel bebas. Nah, itu variabel bebasnya apa? Yaitu waktu T. Nah, kemudian kalau sebuah gambar, sebuah gambar itu ada 2 peubah ya, yaitu X dan Y. Nah, kalau video itu ada 3 ya. 3 yaitu X, Y, dan Z karena sinyal 3 dimensi ya. Oke, nah ini contoh ya bentuk dari gelombang sinyal suara ya di Jalan Ganesha 10, ini di Bandung ya, dekat ITB. Nah, ini bentuk gelombang sinyal suara. Ya. Jadi tidak beraturan ya, tidak beraturan bentuknya. Nah, ini juga bentuk gelombang sinyal suara lagu Indonesia Raya. Nah, ini sinyal analog. Ya, sinyal analog. Nah, ada juga ya dari ini alat musik misalnya flute, alat musik tiup ya, saksofon, kemudian klarinet ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau bagaimana keluaran dari bentuk gelombang keluaran dari flute. Nah, alat musik flute.
alat musik tiup ya. Nah, ini seperti ini. Jadi beda-beda, klarinet seperti ini, saksofon seperti ini, gitu. Beda-beda bentuknya. Nah, apa yang mau kita analis di PSWK itu? Ya, kita menulis bentuk sinyal, ya. Kita itu menulis bentuk sinyal. Ini bentuk sinyalnya apa sih? Apa ini termasuk bentuk sinyal genap, sinyal ganjil, sinyal deterministik, gitu ya? Nah, itu yang mau kita analisis, ya. Oke. Nah, ini kalau ini sebagai contoh, ini simulasi sinyal dengan MATLAB ya. Misal, ini sinyal dengan nilai 2 sinus 4 kali pi kali T ya, 4 kali pi. Nah, pi di sini 3,14 ya. Bukan pi radian ya, tapi pi 3,14. Nah, jadi nggak ada tulisan radiannya. Jadi berarti nilainya 3,14. Jadi 2 sinus 4 kali pi kali T. Kalau kita plot sinyalnya di MATLAB, nah itu keluarannya seperti ini. Kalau yang ini, ya, ini sinyal dengan persamaan 2 eksponensial min T, ya, eksponensial min T kali sinus 4 kali pi kali T. Kalau yang bawah ini sinyal 1 minus eksponensial kali min T, ya. Kalau yang ini sinyal 2 ya kali eksponensial min T kali T. Ini hasil simulasi dengan MATLAB. Jadi memang MATLAB ini ya itu umum digunakan untuk memplot ya bentuk-bentuk sinyal ya, perhitungan matematika itu di MATLAB ya. Nah, coba nanti kalian cari ya, coba cari inilah, cari apa namanya di Google lah ya. MATLAB itu sih ya, cari-cari dulu ya. Nah, bisa kalau misalkan ketemu sama apa namanya itu software yang krek-krekan, nggak apa-apa ya, boleh di-download ya. Oh, ini ya, apa ada satu lagi sih namanya pengganti MATLAB itu. Aduh, namanya bentar ya, saya cari dulu, saya tuh lupa. Bukan Maple, ada satu lagi tuh pengganti MATLAB tuh. Apa ya waktu itu dengan Bu Efrina saya ya. Aduh, namanya apa ya? Coba. Yuk kita cari. Itu bisa di ini ya. Selain Oktav ya, Oktav ya. Ya, JNU Oktav ya. Nah, itu bisa di-download ya. Ya, jadi PR kalian itu adalah download JNU Oktav. Nah, itu pengganti MATLAB ya. Jadi tulisannya gini, saya ini ya. Saya di sini aja di chat aja ya. Jadi namanya JNU Oktav. Nah, ini software ini sama dengan software MATLAB. Nah, itu. Ya. Jadi hari Rabu ini udah ada ya. Kalian udah ini install ya Oktav ya di laptop masing-masing ya. Nanti kita coba untuk plot sinyal-sinyal ini ya. Bagaimana kita memplot sinyal sinus gitu ya, yang gampang-gampang dulu. Sinyal kosinus gitu. Nah, nanti baru kita mulai dengan sinyal 2 sinus 4 kali pi kali T gitu ya. Gitu. Nah, terus di sini kita masuk ke slide selanjutnya. Klasifikasi sinyal ya. Jadi sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Nah, kalau subjek kuliah kita, jadi sinyal itu ada sinyal waktu kontinu, ada sinyal waktu diskrit, 2 jenis sinyal itu. Nah, tapi subjek kuliah kita saat ini adalah sinyal waktu kontinu ya. Jadi kita nggak bahas sinyal waktu diskrit, kita hanya bahas sinyal waktu kontinu saja ya. Karena untuk sinyal waktu diskrit itu ada nanti mata kuliah sendiri ya, PSWD namanya, pengolahan sinyal waktu diskrit di semester 6. Nah,
Kemudian ada lagi sinyal genap, sinyal ganjil nanti ya dari sinyal waktu kontinu itu ada uraiannya sinyal genap, sinyal ganjil, ada sinyal periodik dan sinyal tidak periodik ya, ada sinyal deterministik dan sinyal acak. Nah, jadi kalau subjek kuliah kita itu adalah sinyal deterministik. Nah, ya. Ada sinyal energi dan sinyal daya. Oke, nah ini yang membedakan antara sinyal waktu kontinu dengan sinyal waktu diskrit. Nah, jadi kalian harus paham sinyal waktu kontinu itu yang mana ya? Sinyal waktu diskrit itu yang mana yang dikatakan sinyal waktu diskrit? Ini dia. Jadi kalau sinyal waktu kontinu ya, jadi XT ya, XT itu adalah sinyal. Nah, sinyal itu XT namanya. Simbolnya itu XT sinyal. Sinyal waktu kontinu ya. Tapi kalau sinyal waktu diskrit itu simbolnya adalah XN. Beda kurungnya ya. Kalau XT kurungnya adalah kurung biasa. Ya, tapi kalau sinyal waktu diskrit kurungnya kurung siku. Nah, ya simbolnya adalah N. Nah, kalau ini T waktu. Nah, jadi sinyal waktu kontinu bila T-nya adalah variabel kontinu. Nah, jadi ini. Jadi sepanjang T dalam satuan detik dari min 5 ya, dari min 5 detik sampai 5 detik. Nah, min 5 sampai 5 detik. Nah, itu setiap detik itu ada ini ya, ada sinyal gitu, ada keluaran dari sinyal. Ini dia. Nah, ini kontinu namanya. Nah, bedanya dengan sinyal waktu diskrit ya. Nah, sinyal waktu diskrit itu kan bila n-nya adalah variabel diskrit. Variabel diskrit itu gimana? Sama ya, jadi N itu kita hitung dari min 10 sampai 10 nih. Sepanjang min 10 sampai 10. Tapi sinyalnya itu hanya ada pada setiap N tertentu saja gitu. Jadi misal di sini ada di titik ada di N sama dengan min 10. Kemudian di sini ada di N sama dengan min 9. Di sini ada di N sama dengan min 8 sinyalnya. Gitu. Ya. Kemudian dia nggak ada setiap saat loh ya, dia nggak kontinu ya, dia hanya ada pada n tertentu, itu namanya sinyal diskrit. Itu beda dengan kontinu, kontinu itu secara kontinu dia, jadi setiap dari kalau kita plot dari minus 5 sampai 5 detik itu selalu ada gitu, selalu ada sinyalnya gitu. Tapi kalau di sini diskrit enggak, dia hanya ada pada titik tertentu, n tertentu saja gitu ya. Oke, ini jadi subjek kuliah kita tentunya sinyal waktu kontinu ya. Nah, terus ini ya. Jadi sinyal XT ini disebut sebuah sinyal waktu kontinu bila T-nya adalah variabel kontinu ya, T-nya variabel kontinu. Jadi sinyal waktu kontinu secara alamiah muncul bila fenomena fisik baik itu akustik, cahaya yaitu mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang tersebut diubah menjadi sinyal listrik. Nah, ya. Jadi perubahan itu dilakukan oleh apa? Oleh sebuah transducer. Nah, jadi gini konsepnya. Jadi dalam sistem komunikasi, nah ini erat kaitannya dengan sistem komunikasi ya. Kita coba gambarkan ya bagaimana gambar dari sistem komunikasi itu ya. Jadi biar kalian mengerti ya. Kenapa dia harus diubah dulu ya ke dalam bentuk oleh transducer dalam bentuk listriknya. Ntar dulu saya buat gambarnya. Nah, jadi misal di sini kita punya sumber informasi ya di sini. Ini awalnya sumber informasi. Kemudian nanti ada transducer input namanya di sini. Nah, jadi awal itu SI, sumber informasi. Nah, kemudian dari sumber informasi dia masuk ke transducer input, blok transducer input. Nah, dari transducer input dia masuk ke TX ya, transmitter. Nah, transmitter itu pemancar ya, pemancar transmitter. Nah, dari transmitter dia masuk ke kanal namanya. Kanal itu ini kanal. Kanal itu bisa nanti ruang bebas ya, ruang bebas. Kanal bisa juga kanal itu adalah berupa kabel gitu ya. Nih dari kanal itu RX atau receiver. Nah, ya penerima.
Nah, nanti dari RX menuju ke transducer output. Nah, dari transducer output ke tempat tujuan. Ya, tempat tujuan. Tempat tujuan dari pesan kita itu ya sampai di tempat tujuan di sini. TT ya, ya. Tempat tujuan. Nih. Nah, misal ya, sumber informasi kita itu berupa suara misalnya. Kita berbicara lewat handphone ya. Bagaimana supaya teman kita yang ada di Bandung itu kedengaran suara kita gitu. Kita lagi bercerita, lagi teleponan ya, menggunakan handphone. Bagaimana supaya teman kita di Bandung itu dengar suara kita gitu di tempat tujuan nih. Nah, itu ada proses ya, ada proses yang dilewati. Jadi di sini suara kita tadi ya, suara kita kan bisa berbentuk seperti huruf ya, apa misalnya kamu menyebut apa? Saya sedang belajar misalnya. Nah, maka itu harus diubah dulu suara itu oleh transducer input namanya. Transducer input itu bisa berupa apa? Ya, bisa berupa mikrofon. Mikrofon itu mengubah ya tekanan suara menjadi bentuk apa namanya itu tegangan ataupun arus listrik gitu oleh transducer input. Nah, jadi harus diubah dulu dia agar bisa diproses oleh kanal gitu. Nah, jadi nanti hasil keluaran dari transducer input masuk ke transmitter. Transmitter itu akan mengirim nanti sinyalnya ke kanal. Ya kan? Ke kanal, kanalnya bisa berupa ruang bebas, udara bebas ya. Boleh. Nah, nanti kemudian sinyal itu diterima lagi oleh antena penerima ya, ini antena pemancar, antena penerima ya RX. Nah, kemudian diteruskan lagi ke transducer output. Transducer output itu tugasnya untuk mengubah kembali ya sinyal dari hasil kanal itu menjadi bentuk aslinya. Nah, menjadi bentuk aslinya kembali sehingga bisa diterjemahkan oleh tempat tujuan kita tadi gitu. Gitu. Ya. Jadi proses ini harus mengerti. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Bu sumber informasi itu harus diubah, Bu? Kenapa nggak harus diubah? Nggak perlu kita ubah dulu, Bu. Harus langsung aja, misalnya lewat kanal, Bu. Ya, ada nggak yang tahu? Kenapa sumber informasi itu harus kita ubah dulu sebelum dia masuk ke kanal? Ya, karena mengerti kanal ya. Kanal itu adalah ruang bebas, ruang bebas. Ruang bebas itu kanal namanya. Bisa juga kabel. Cuman kalau kabel kan untuk jarak dekat ya. Nah, ini kan ruang bebas kalau untuk jarak jauh gitu. Nah, alasannya adalah ya karena ya ini namanya adalah fenomena elektromagnetik. Jadi yang namanya fenomena elektromagnetik ya itu adalah ya kita melibatkan yang namanya sinyal listrik gitu. Itu fenomena elektromagnetik. Nanti kalian belajar tuh ya di Siskom ya. Nah, jadi nggak bisa ya sinyal suara manusia itu langsung dicerna oleh kanal tuh nggak bisa gitu. Harus diubah dulu. Dia menjadi sesuatu yang relevan dengan ya kanal gitu. Gitu. Jadi sumber informasi itu harus diubah dulu menjadi sesuatu yang relevan dengan kanal sehingga bisa diterima oleh kanal gitu. Nah, gitu ya konsepnya. Jadi artinya selagi kita apa namanya itu selagi kita menggunakan gelombang elektromagnetik gitu ya, kita menggunakan keelektromagnetikan, fenomena keelektromagnetikan, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan itu gitu. Gitu ya. Nah, sumber informasi ini tidak hanya berupa ini ya, tidak hanya berupa suara manusia. Jadi banyak contoh lainnya sumber informasi itu. Ya, bisa dari sensor, alat untuk mendeteksi sensor untuk mendeteksi jembatan ya. Apakah jembatan itu retak atau tidak? Nah, itu nanti ada indikasinya. Nah, maka ini juga sumber informasi gitu. Jadi banyak sumber informasi itu, tidak hanya berupa suara orang. Ya. Oke ya. Ini mungkin iklan, sekilas iklan gitu, pengetahuan umum yang harus diketahui oleh mahasiswa Telkom. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita ya. Jadi kita di sini berbicara tentang transducer. Kenapa saya berbicara itu ya? Kita bicara transducer.
Nah, kita berbicara tentang fenomena ini. Jadi sinyal waktu kontinu ini secara alamiah muncul bila fenomena fisik, baik itu akustik maupun cahaya, mengeluarkan gelombang. Ya, gelombang tersebut harus diubah menjadi sinyal listrik. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ya. Jadi pengubahan tersebut dilakukan oleh transducer gitu. Nah, sekarang transducernya ini contohnya transducer. Transducer itu seperti mikrofon. Ini mikrofon transducer. Jadi alat untuk mengubah variasi tekanan bunyi menjadi variasi tegangan atau arus listrik gitu. Ya. Nah, kemudian contoh lain ya. Contoh lain dari transducer adalah fotosel. Fotosel itu alat yang mengubah variasi intensitas cahaya menjadi variasi tegangan atau arus listrik. Dari variasi intensitas cahaya ya. Nah, yang sering disebut dengan fotodetektor, fotoresistor, kemudian LDR atau light dependent resistor, bukan LDR itu long distance relationship ya. Bukan ya, tapi light dependent resistor. Jadi jangan salah arti ya. Gitu. Nah, ini adalah transducer. Salah satu contoh transducer fotosel ya. Ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat jenis sinyal. Ada sinyal genap ya. Jadi sinyal genap itu, nah ini dia. Jadi sinyal XT ingat, XT itu apa? Kan ditanya lagi, sinyal XT adalah sinyal apa? Apa sinyal XT? Coba dilihat lagi di sini. Sinyal XT itu apa? Sebuah sinyal kontinu bila T adalah variabel kontinu. Nah, itu. Dia harus ngerti sinyal XT itu apa? Oh, sinyal waktu kontinu. T-nya apa? Bila T-nya adalah variabel kontinu gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan asal sebut oh XT ya. Ini sinyal XT lah gitu. Ya, jadi harus ngerti maksudnya. Oke. Nah, terus di sini kita lihat. Jadi sinyal genap itu bila dikatakan sinyal genap ya, bila X minus T ini sama dengan XT untuk semua anggota T. Jadi ini A kebalik ini artinya untuk semua anggota ya, untuk semua anggota T. Nah, contoh ini plot sinyalnya. Jadi apabila X minus T misalnya X minus 1 gitu ya, X min 1, maka sama dengan ya X minus 1, T-nya minus 1 di sini misalnya. Maka ini sama dengan X1, berarti X1 di sini sama. Ya, tingginya sama. Nah, kemudian X minus 2, oh di sini. X minus 2 berarti sama dengan X2. Nah, kemudian X minus 3 di sini. Oh, sama dengan X3. Nah, artinya apa? Artinya sinyal genap ini adalah sinyal simetris. Ya, simetris terhadap T sama dengan 0 gitu. Nah, itu sinyal genap. Jadi sinyal simetris. Simetris terhadap T sama dengan 0. Nah, ada juga bentuk lain ya. Contoh misal XT ya sama dengan 1 minus harga mutlak T. Nah, arti dari harga mutlak T itu kan bisa nilainya positif, bisa nilainya negatif kan ya. Nah, untuk harga mutlak T-nya kecil dari 1. Misal kita ambil misal harga mutlak T-nya kita pilih yang kecil dari 1 itu adalah 0 misalnya. Ya, berarti titik 0, kita ambil titik 0. Oh, berarti 1 minus 0. 1 minus 0 adalah 1. Oh, berarti tingginya 1 nih di sini. Oh, ini 1 tingginya. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh ya. Pokoknya yang kecil dari 1. Yang kecil dari 1 itu adalah 0,2 misalnya. Artinya kalau kita pilih yang kecil dari 0,2, kalau dibilang harga mutlak, maka nilainya bisa minus 0,2 yang dimaksud, dan bisa juga 0,2. Ada 2. Gitu. Jadi ada minus 0,2, 0,2. Lah, berarti 1 minus 0,2 berapa? 1 minus 0,2, 0,8. Oh, berarti kita cari. 0,2 anggap di sini 0,2. Ini 0,2. Nah, minus 0,2 di mana? Oh, di sini minus 0,2. Minus 0,2.
Oh, berapa nih XT-nya? Ini XT-nya yang ini ya, yang sumbu tegak ya. Ini T-nya yang bawah. XT-nya yang sumbu tegak. Oh, berapa nih kalau 0,2 kita masukkan ke sini? 1 minus 0,2. Oh, berarti 0,8. Oh, ini 0,8 di sini. Ini, tarik nih. 0,8. Ini juga tentu sama, 0,8 juga gitu. 0,8 di sini. Nih, tarik ini 0,8. Gitu. Ya. Nah, 0 untuk harga mutlak T besar sama dengan 1. Oh, gimana nih maksudnya? 0 untuk harga mutlak T besar sama dengan 1. Artinya, ya, ketika nilainya itu 1 dan minus 1, nilainya itu 0 gitu. Jadi ketika T-nya itu ya 1 atau minus 1, 1 atau minus 1, maka nilainya XT-nya 0. Mana contohnya ini? Jadi ketika XT-nya itu posisinya di 1, ini kan 1 ya. 1 ya. Dan minus 1, oh nilainya 0 nih di sini. Ya. Nih harga mutlak T besar sama dengan 1. Artinya besar sama dengan 1, terkecilnya adalah 1 gitu. Nah, ke sana 0, ke sana 0 gitu. Nah, itu. Ini juga dikatakan dengan sinyal genap. Kenapa? Karena dia simetris terhadap T sama dengan 0. Gitu. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat sinyal ganjil ya. Nah, ini sinyal ganjil. Kalau sinyal ganjil itu kebalikan dari sinyal genap. Kalau sinyal genap dia adalah simetris terhadap T sama dengan 0, kalau sinyal ganjil dia antisimetris terhadap T sama dengan 0. Nah, jadi sinyal ganjil bila XT disebut sinyal ganjil bila X minus T sama dengan min XT untuk semua anggota T. Ya. Nah, jadi semua anggota T artinya dari minus 5 sampai 5 gitu loh artinya. Ya, semua anggota T itu dari minus 5 sampai 5. Ini kan T nih ya. Yang sumbu apa X sumbu Y itu adalah XT-nya gitu. Nah, sekarang bila X minus T artinya X minus T berarti minus T-nya bagian sisi sebelah kiri gitu ya. Kan nilai minus ya di sebelah kiri. Nah, ini sama dengan nilai min XT. Berarti T-nya positif ya. T-nya positif ya. Nah, misal kita ambil contoh misalnya min 1. Min 1 berarti ini sama dengan min XT, berarti min 1. Min 1 gitu. Ya. Kemudian berapa lagi misalnya? Min 2 ya. Ini kebalikannya gitu ya. Nah, ini contoh yang lain untuk harga mutlak ya. Ini adalah sinyal ganjil. Oke? Baik ya. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya dekomposisi sinyal. Jadi dekomposisi sinyal itu artinya penjumlahan sinyal ya. Kita menjumlahkan sinyal ganjil dan sinyal genap. Nah, jadi XT adalah sinyal sembarang misalnya. Ingin dilakukan dekomposisi sinyal. Nah, misal berarti XT ini sama dengan X genap ya atau sinyal genap ditambah dengan sinyal ganjil. Maka sinyal genapnya atau X genap T ini adalah setengah ya kali XT plus X minus T. Kalau sinyal ganjilnya adalah setengah XT minus X minus T. Nah, ini persamaan ya. Kalau untuk X genap T itu persamaannya ini. X ganjil T ini persamaannya ini. Nah, berikan contoh. Kalau misalkan XT atau sinyal sembarang itu adalah E pangkat min 2T cos T, ya, maka berapa? Kita harus menentukan dulu X minus T-nya ya. X minus T dari ini berarti E pangkat 2T cos min T. Atau sama juga dengan E pangkat 2T cos T gitu. Ya. Sama dengan bentuk ini tadi. Ya, ini negatif, 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 positif dia di sini. Ya. Nah, sekarang baru kita tentukan kalau kita sudah menemukan berapa X minus T, kita pakai persamaan ini, X genap T. Ya, setengah
XT-nya adalah ini, ya kan? Ditambah dengan X minus T-nya adalah yang ini. Dan ini hasilnya menjadi cos H2T. X ganjil kita pakai yang ini, setengah, ya. XT-nya adalah ini, min X minus T-nya adalah ini, gitu ya. Sehingga menjadi min sin H2T, ya. Nah, ini sudah hilang ya anggota-anggotanya ini ya pada apa namanya off cam ya, karena mungkin bosan ya kalau melihat jenis-jenis sinyal seperti itu ya. Makanya kita ya apa namanya ya, kita coba selingi hari Rabu ini dengan oktav ya. Jadi biar kalian bisa juga untuk menggambarkan sinyal ya. Baik ya, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini saya rasa ya. Oke, kalau ada pertanyaan, 1 menit, 2 menit, ada pertanyaan? Jangan lupa ya PR-nya, tolong oktav GNU itu di download ya, cari. Nanti kita coba plot hari Rabu, insya Allah ya. Baik, terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. 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 Ya, sama-sama. Ya, mangga-mangga keluar dari